Kesan terhadap lembaga pembiayaan. Menurut saya, di masa COVID ini, lembaga pembiayaan sangat baik karena akan meminjamkan modal untuk masyarakat dengan bunga yang sedikit dan dengan cicilan yang sangat rendah. Urgensi lembaga pembiayaan. Hal yang perlu diketahui dalam urgensi lembaga pembiayaan yaitu sebelum melakukan peminjaman, nasabah dengan pihak pembiayaan melakukan perjanjian seperti pengajuan jaminan yang disetujui oleh nasabah maupun pihak lembaga pembiayaan. Perjanjian ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak lembaga pembiayaan. Apabila nasabah terlambat melunasi angsuran, pihak lembaga pembiayaan memberikan sanksi berupa denda atau penyitaan. Lembaga pembiayaan memiliki berbagai manfaat, yaitu yang pertama, bagi masyarakat. Fungsi lembaga pembiayaan dapat membantu masyarakat ekonomi yang lemah agar terbebas dari rentenir yang memberikan pinjaman bunga yang tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil yang mempunyai modal terbatas bisa mendapatkan kredit secara mudah dan bunga yang ringan. Yang kedua adalah bagi pembangunan infrastruktur. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat diperlukan. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan dana pinjaman, seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi pelaku bisnis tidak ada masalah lagi, karena fungsinya yang menyediakan dana, hampir sama dengan bank umum. Peran lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki peran tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai hal alternatif dalam hal pembiayaan, serta potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, lembaga pembiayaan memiliki peran dalam pembangunan, seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Contoh lembaga pembiayaan. Yang pertama, leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang menyediakan barang modal secara sewa guna dengan hak opsi yang bisa digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu selama waktu pembayaran angsuran. Biasanya kegiatan sewa guna ini membantu pengusaha kecil untuk penggadaan modal. Yang kedua adalah anjak piutang. Anjak piutang adalah suatu aktivitas pembiayaan berbentuk pembelian piutang dagang dalam jangka waktu pendek dari suatu perusahaan dan kepengurusan piutang tersebut. Tiga adalah kartu kredit, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk angsuran. Bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa. Yang keempat, pembiayaan konsumen. Merupakan suatu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang secara angsuran sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima adalah perdagangan surat berharga. Lembaga pembiayaan menerbitkan perdagangan surat berharga karena surat berharga menunjang di dalam pasar modal. Dalam surat berharga mengandung suatu nilai sehingga dapat dipindahtangankan. Kelebihan dan kekurangan lembaga pembiayaan keuangan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat dicicil. Pembayaran angsuran yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan membuat kita tidak perlu khawatir terhadap barang yang terlalu tinggi, sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Yang kedua yaitu mudah dan cepat. Seringkali perusahaan lembaga pembiayaan bekerja sama dengan perusahaan barang yang akan kita beli, sehingga hal itu membuat kita tidak perlu menunggu lama tentang persetujuan dengan cara membeli angsuran. Yang ketiga yaitu bunga terjangkau. Jika dibandingkan meminjam kepada rentenir, perusahaan pembiayaan memberlakukan bunga yang jauh lebih rendah dan tidak akan menyulitkan kita. Keempat yaitu waktu. Waktu yang fleksibel untuk melunasi pembelian bisa kita laksanakan dan kita dapatkan dari jasa perusahaan pembiayaan.
Selain dari kelebihan lembaga pembiayaan juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu denda. Denda adalah sesuatu yang diterapkan oleh perusahaan lembaga pembiayaan kepada nasabah yang memiliki keterlambatan dalam membayar angsuran. Hal itu diberlakukan karena lembaga pembiayaan tidak ingin menanggung kerugian. Yang kedua yaitu penyitaan. Biasanya lembaga pembiayaan memberlakukan penyitaan jika nasabah tidak membayar angsuran terus-menerus. Jika sudah di kondisi tersebut, maka lembaga pembiayaan dapat menyita barang yang sudah dibeli oleh nasabah tersebut. Biasanya jatuh tempo yang diberlakukan yaitu 2 bulan. Ketiga yaitu penalti. Penalti merupakan sanksi yang diberlakukan lembaga pembiayaan jika sudah dihadapkan dengan 2 sanksi. Yang pertama yaitu denda harian dan penyitaan. Bukan berarti kita dapat melakukan pelunasan lebih awal untuk pembelian barang tersebut. Selanjutnya, tindakan tersebut dinilai berpaling dari kesepakatan dua pihak, yaitu nasabah dan perusahaan lembaga pembiayaan, sehingga tindakan pelunasan tersebut dinilai sebagai pelanggaran dan menghasilkan hukuman penalti. Kritik dalam lembaga pembiayaan. Ketentuan untuk mengajukan kredit lebih dipermudah. Bunga yang diberikan lebih ringan. Jangka waktu angsuran lebih diperpanjang.